Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 10 yang membahas mengenai peristiwa serangan di salah satu kota di Libya, yaitu Benghazi. Film yang akan kita bahas ini berjudul 13 Hours The Street Soldiers of Benghazi. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang cukup baik, yakni sebesar 7,3 dari 10. Film ini menceritakan sekelompok mantan pasukan elit yang berusaha melindungi kedutaan besar AS di Libya dari serangan sekelompok militan di Benghazi. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah diawali dengan terdapat beberapa fakta. Fakta pertama, pada tahun 2012, Amerika Serikat memiliki 294 pos diplomatik di seluruh dunia. 12 diantaranya berada di tempat yang sangat berbahaya. Berbahaya karena 12 tempat tersebut rawan terjadi konflik atau tidak jarang terjadinya gesekan. Dari 12 pos yang rawan itu, 2 diantaranya di negara Libya. Pertama di kota Tripoli dan kedua di kota Benghazi. Pada 20 Oktober 2011, kelompok pemberontak berhasil menangkap pemimpin Libya yaitu Gaddafi yang bersembunyi di dekat kampung halamannya. Lalu kelompok pemberontak itu menyiksanya dan kemudian membunuhnya. Sang pemimpin revolusioner itu tewas secara mengenaskan. Sejak gugurnya Gaddafi, Libya semakin terpecah belah di sepanjang garis regional dan ideologis dengan bermacam-macam kelompok militan yang saling bersaing untuk menguasai negara tersebut. Atau perang dalam negeri bisa disebut dengan civil war, atau bisa juga disebut dengan perang saudara. Benghazi yang kala itu merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jelasnya semua kedutaan asing ditutup karena tak ingin membahayakan dubes besertakan para staf. Namun terdapat satu negara yang mempertahankan pos diplomatiknya serta markasnya di Benghazi. Negara apa itu? Yap, itu adalah negeri Waksam alias negara Amerika Serikat. Pos diplomatik di Benghazi masih dibuka dan terdapat juga markas rahasia CIA yang tempatnya tidak jauh dari pos tersebut. Markas rahasia CIA dilindungi oleh 6 agen mantan pasukan elit yang pasti saya pribadi tidak ikut andil di dalamnya. 6 agen itu disebut dengan pasukan GRS atau Global Response Staff. Ini adalah Jack yang didatangkan dari Amerika untuk bertugas di Benghazi untuk menjadi salah satu dari 6 agen tersebut yang akan melindungi markas CIA. Di Benghazi, Jack bertemu dengan sohibnya bernama Ron. Selain sohib, Ron juga faktanya termasuk ke dalam agen dari markas rahasia CIA. Berangkatlah keduanya menuju markas rahasia CIA. Selama di perjalanan keduanya saling bercerita. Tetapi ketika sampai di suatu gang, suasana berubah menjadi mencekam. Imbasnya mobil mereka pun kini tidak bisa melintas. We're boxed in. What do we got? Who the fuck are these guys? Ron lantas menghubungi markas dan mengatakan bahwa ia dan Jack terjebak di gang macan, di mana di dalamnya terdapat milisi bersenjata sekitar 8 orang. Ron menugaskan untuk markas menghubungi 17 Februari Brigade untuk pergi ke lokasi ini. Tetapi ketua markas CIA yang bernamakan Bob itu mengabaikannya, lalu panggilan pun ditutup. Sesaat setelah itu milisi pun mendekati Jack dan Ron dengan menodongkan senjatanya. Ketua milisi yang bernamakan Ansar itu memaksa Ron besertakan Jack agar keluar dari mobil untuk menjalani pemeriksaan. Bukannya takut, Ron malahan kembali menodongkan senjatanya dan berkata kepada Ansar bahwa di atas terdapat drone pemantau. Jadi jika terjadi apa-apa dengan kami, maka tidak hanya Ansar yang akan dibabat oleh rekan-rekannya, tetapi juga semua orang terdekat Ansar, ucap Ron kepada Ansar. Live here. Oh ya, untuk yang belum tahu apa itu CIA dan FBI, singkat saja ya, FBI itu untuk kepentingan dalam negeri AS, sedangkan CIA untuk kepentingan luar negeri AS. Seperti yang ada di film ini. Kita kembalikan ke topiknya. Di sini Ron kesal terhadap Bob, si ketua markas, di mana Bob tidak memedulikan keselamatannya karena 17 Februari Brigade tidak diturunkan. Dari kritiknya itu, Ron tidak sama sekali mendapati respon yang baik, tetapi sebaliknya, Ron malahan mendapatkan hujatan dari ketuanya.
semuanya. Bukan hanya Ron saja yang kesal dengan ketua CIA, tetapi juga semua tim GRS. Oke, mari kita berkenalan dengan tim GRS atau 6 agen yang akan melindungi markas rahasia CIA ini. Oz, Boone, Tento, Tick, Jack, dan Ron sebagai komandan di pasukan GRS ini. Jack yang merupakan anak baru diajak untuk berkeliling kompleks ini yang luasnya sangat luas. Di dalam kompleks ini terdapat 4 gedung dan meski markas ini disebut markas rahasia, tetapi CIA masih terintegrasi dengan warga lokal termasuk 17 Februari Brigade yang merupakan milisi yang pro terhadap pemerintahan, alias pro juga terhadap keberadaan Amerika Serikat di Libya. Hal inilah yang kadang menyulitkan CIA untuk membedakan mana kawan dan mana lawan. GRS mendapati misi untuk melindungi kedua agen rahasia CIA yaitu Sona dan Peter. Berangkatlah mereka dengan mobilnya. Singkat waktu mereka pun sampai dan bertemu dengan kliennya yang bernama Fahrid. Pertemuan terhadap Fahrid ini hanyalah 3 orang saja, sedangkan sisanya melakukan pengintaian terhadap apa yang ada di sekelilingnya. You can contact us with this phone in the future. Mengetahui ada yang tak beres, lantas Ron pun menugaskan untuk segera menyudahi pertemuan itu. Dengan segera, Jack pun menuntun keduanya untuk kembali ke mobil. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung meninggalkan TKP. Dan dapat kita lihat bahwa CIA memang tengah dibuntuti oleh kelompok milisi yang diketuai oleh Ansar. Kelompok milisi itu berusaha mencari tahu di mana markas rahasia CIA. Dan agar kelompok milisi itu tidak tahu, maka skill mengemudi Ron harus langkah lebih di depan dari si pen hijau. Whoa. Jack, if he gets too close, drop him. Watch out! 5 minggu kemudian, JRS mendapati kabar bahwa Duta Besar Chris Stephen akan datang dari Tripoli ke pos diplomatik yang terletak di Benghazi. Karena Duta Besar bukanlah pejabat politik abal-abal, maka dari itu wajib bagi pasukan JRS untuk menjaga Duta Besar menurut Glenn, namun tidak menurut Ketua Markas. Berangkatlah JRS menuju pos diplomatik untuk melihat keamanan di sana. Di pos diplomatik ini, pasukan JRS berkenalan dengan Scott dan Dave, di mana Scott dan Dave akan menjadi pengaman utama bagi Duta Besar. Karena Duta Besar akan datang ke pos ini, Scott dan Dave lantas menunjukkan fasilitas keamanan yang terdapat di dalam villa ini, maupun kompleks yang berluaskan 9 hektar. Sebagai pasukan khusus yang mempunyai banyak pengalaman di medan laga, tentunya Ron CS sangat mengecewakan keamanan yang berada di pos diplomatik ini. Para pasukan khusus berkata bahwa jika di pos ini terjadi serangan, maka pastinya pos ini akan kewalahan menghadapi para milisi yang bersenjata. Selepas mengunjungi pos diplomatik, lalu pasukan khusus pun pergi meninggalkan pos ini. Senin 10 September 2012, pasukan JRS akan mengadakan pertemuan di suatu tempat dengan milisi bersenjata dan membawa seorang penerjemah lokal bernama Amal. Di samping itu, pasukan JRS di-backup oleh sang penembak jitu dan terhubung langsung ke markas CIA. Selang beberapa saat menunggu, akhirnya milisi itu pun datang juga. Here we go, guys. Let me take the whack out guy. I got the skinny on the right. Easy. Singkat cerita, pertemuan ini adalah sebuah transaksi jual beli senjata, di mana milisi tersebut menjual senjatanya terhadap pasukan JRS. Tujuan utama dari transaksi ini adalah CIA tengah melakukan investigasi terhadap milisi di Libya, dari mana sekelompok milisi itu mendapati senjata-senjata tersebut. Sempat terjadi bersih tegang, tetapi ketegangan itu dapat diatasi dengan uang dan salam hangat dari seorang Tento. Calm the fuck down. That guy's whacked. Your money. Money, man. Hey, big man. Whoa. Hey, Jumbo. You know the Jumbo, yeah? Cool, baby. You guys are all right. Base, we are good. Guy almost lost his head.
We're gonna find his stash. Hi, Chris Stevens. Sana. Masih di hari yang sama, akhirnya markas rahasia CIA kedatangan duta besarnya. Dalam rapat ini, Chris Stevens atau biasa dipanggil Wak Chris memberikan gagasannya bahwa hubungan antar pemerintahan itu memang penting. Tetapi hubungan antar rakyat adalah fondasi utama dari sebuah diplomasi. Itulah alasan utama Wak Chris datang ke kota berbahaya ini. Tapi apakah kedatangan Wak Chris akan disambut baik oleh rakyat Libya? Itu pertanyaannya. Wak Chris akan mengadakan pertemuan dengan wali kota, di mana pertemuannya itu dikawal oleh pasukan GRS. Singkat waktu, sampailah Wak Chris di lokasi dan bertemu dengan sang wali kota. Tidak berselang lama, datang para wartawan dan sultan-sultan di sana. Pasukan GRS tidak suka dengan kedatangan para wartawan dan warga sipil atau sultan-sultan di sana. Karena pastinya di antara mereka terdapat milisi yang menentang adanya Amerika di Libya. Selepas Wak Chris menyampaikan pidatonya, lalu Wak Chris pun izin pamit dengan sultan maupun sipil setempat. Sejak pidatonya Wak Chris kemarin, hari ini pada tanggal 11 September 2012, banyak sekali aktivitas yang mencurigakan terpantau di depan gerbang maupun di belakang gerbang pos diplomatik. Sebenarnya tidak hanya di pos diplomatik, tetapi juga sudah meranah ke markas rahasia CIA yang di dalamnya terdapat 6 pasukan khusus. Para pasukan GRS di waktu senggang ini mencoba menghubungi keluarganya untuk memberi kabar sekaligus melepas rindu. What's he doing? I want to eat those fleshy. We love you. I love you too. Daddy, we're having a baby. Another baby? Baby. We're having a baby. She's having dinner with her contact. We'll be back at 2200. Di lain sisi, kita diperlihatkan oleh sekelompok milisi bersenjata yang entah bersorak apa. Tetapi sorakan itu adalah semangat juang bagi milisi tersebut untuk melawan AS di Benghazi. Kelompok milisi tersebut mengawali serangan dari gerbang depan dengan minim perlawanan karena penjaga lokal yang menjaganya kabur dari tanggung jawab. Not the front gate. Mendengar adanya baku tembak, dengan segera Wak Chris pun langsung ke ruangan teraman yang dapat melindunginya dari serangan peluru. Lalu Wak Chris menghubungi CIA dan pasukan GRS agar bisa membantu untuk menenangkan situasi di pos ini. GRS telah berhasil dihubungi dan tinggal menunggu konfirmasi dari Bob si ketua markas. Berfokus pada aksi pemberontakan dan serangan bertahan. They're everywhere. Sekitar 30 menit sejak serangan, pos diplomatik dapat terlihat dengan jelas kekacauannya langsung dari markas CIA. Jack, how bad? Are they coming in? What do I do? Get back down! Situasi di ruang keamanan benar-benar kacau, di mana ketiganya bingung dengan apa yang harus mereka lakukan agar bisa keluar dari zona ini. Wak Chris mencoba menghubungi pos diplomatik di luar kota ini yang jaraknya sekitar 640 km dari Benghazi. Pasukan GRS di sini tidak diizinkan untuk membantu pos diplomatik oleh sang ketua, karena menurutnya jika pasukan GRS membantu, maka target selanjutnya adalah markas rahasia ini. Kita alihkan terlebih dahulu dengan pos diplomatik. Kini, milisi tersebut sudah mulai memasuki pusat gedung dengan membombardir pintu dengan RPG-nya. Dari ruangan CCTV, stafnya Wak Chris menugaskan untuk Wak Chris besertakan 2 orangnya jangan bersuara dan tetap bersiaga, karena di luar pintu terdapat para pemberontak. Bob si ketua markas benar-benar kelewatan karena sejak awal menerima laporan serangan, pasukan GRS tidak kunjung dikonfirmasi. Di samping itu, para pemberontak terus berusaha mencari cara agar bisa memasuki ruang keamanan, yang di dalamnya terdapat 3 orang termasuk adanya Wak Chris. Segala upaya telah dilakukan oleh para milisi, tetapi tak kunjung bisa. Maka upaya terakhir pun dilakukan oleh milisi tersebut, yaitu dengan menuangkan minyak untuk nantinya membakar ruangan ini. They're gonna burn you out. They're putting the diesel right by the door. Oh, God.
I can't move! Let us loose. Lives are at stake. Untuk yang terakhir kalinya, pasukan JRS memohon kepada Bobsy, ketua markas, agar diizinkan untuk membantu Wak Chris. Tetapi permohonan itu lagi-lagi ditolak. Lalu Ron pun menunjukkan situasi terkini langsung dari pos diplomatik melalui telepon radionya. If you do not get here soon, we are all gonna fucking die. Tanpa berpikir panjang, pasukan JRS pun langsung cabut dari markas rahasia ini bersama dengan Amal si penerjemah lokal. Pasukan JRS berangkat hanya 5 orang saja karena Oz tengah menjalani sebuah pertemuan. Sekitar 300 meter dari gerbang depan pos diplomatik, pasukan JRS mendapati blokade dari sekelompok orang. Jack lantas menugaskan untuk Amal menanyakan terhadap mereka, apakah mereka bagian dari 17 Februari Brigade? Jika iya, maka berarti mereka adalah teman. Ketika Amal tengah bertanya, tiba-tiba saja Amal, get cover! Pasca menghadiri pertemuan, lantas Oz pun bertanya kepada Bob si ketua markas, apakah sohibnya telah pergi? Bob lalu menjawab dengan iya, karena di markas ini hanya Oz sajalah yang merupakan pasukan JRS. Maka dari itu, Oz memilih untuk stay menjaga seluruh agen di sini, berfokus pada pasukan JRS, di mana pasukan JRS mendapati fakta bahwa 17 Februari Brigade kini setengahnya telah berkhianat. Pasukan JRS berusaha menghindari baku tembak yang terjadi di antara 17 Februari dengan kelompok milisi. Sesaat setelah itu hadir 2 pemuda, di mana pemuda tersebut mengklaim bahwa dirinya dari 17 Februari. Singkat cerita, mereka harus segera memasuki pos diplomatik. Tetapi untuk memasuki pos diplomatik, mereka harus menghadapi beberapa serangan dari kelompok milisi. RPG! Time to the right! We're pushing forward the front gate. Pasukan JRS membagi menjadi 2 tim. Tim 1 akan memasuki pos diplomatik melalui gerbang depan, sedangkan tim 2 akan masuk melalui gerbang belakang. You guys are watching a soccer game. I wonder if they can get the Broncos game. Crash! Crash! Still on this side! Scott, Nate, where did you see him last? 17th is rolling with us. Drop that tactical, we're dead! Hello, Captain America. Dari tim 1, kini sudah mulai memasuki pos diplomatik melalui gerbang depan. Di depan gedung, terdapat seorang Scott yang baru saja berhasil menyelamatkan diri. Ron yang baru saja hadir di TKP mendapati informasi langsung dari seorang Scott, di mana Scott berkata bahwa di dalam masih terdapat 2 orang termasuk Wak Chris. Dengan segera, Ron dan Jack pun masuk untuk mencarinya. Ready? Go, ready! Ah! No, Chris! 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 Tonto, it's like a goddamn block party out here. RT guy! Go, go! I was just with him. He's gone. No. He's gone. Selepas lama mencari, tim 1 hanya menemukan Sun saja yang merupakan asistennya. Itu pun Sun ditemukan dalam keadaan telah meninggal. Sementara itu, tim 2 kini berada di depan gerbang belakang. Sesaat setelah itu datang komandan dari 17 Februari Brigade. Tento menugaskan untuk komandan 17 Februari menjaga gerbang belakang dari musuhnya. Sedangkan ia dan rekannya akan memasuki pos diplomatik untuk bertemu dengan tim 1. Pasukan JRS kini sudah tergabung kembali. Dan sebelum pergi dari sini, mereka harus terlebih dahulu mengamankan dokumen-dokumen penting milik negara. Selain itu, mereka juga harus mengevakuasi orang-orang Amerika yang merupakan bagian dari mereka. Dan proses evakuasi itu dibantu juga oleh 17 Februari Brigade. Namun tiba-tiba saja, Jack, watch out, 6!
Listen to me. Listen. Hey, listen up. Boone menugaskan untuk Scott pergi lebih dulu bersama dengan yang lainnya ke markas rahasia. Sedangkan ia bersama dengan JRS dan 17 Februari nanti akan menyusulnya setelah mengalahkan milisi di pos ini. I can't believe we left without him. No way these guys are. Kelompok milisi telah pergi dari pos ini, tetapi JRS menduga target berikutnya pasti adalah markas rahasia. Jadi, mereka memutuskan untuk cabut dari sini sebelum kelompok milisi itu menyerang markas rahasia. Tonto, boom, consolidate. Let's get the fuck out of here. That was intense. Di samping itu, mobil yang dikendarai oleh Scott dibegal oleh kelompok milisi yang entah mereka jahat atau baik. Mawang memberikan kode bahwa ia dari kelompok milisi yang pro terhadap Amerika. Alhasil di sini Scott CS dilema apakah lebih baik tancap gas saja atau ikut dengan perintah si Mawang yaitu menepikan mobilnya. Karena Scott CS membantah, kemudian keluarlah sifat asli si Mawang dan kawan-kawannya. Over. We got 3 cars coming up on our ass fast. 8K, coming up, 8 o'clock. This window's not gonna hold. We're under heavy fire. We're on red flash. Fire pursuit of target vehicle half click south of annex. Punch it, punch it. Dua mobil yang mengejar mobil Scott memutuskan untuk belok. Ini artinya kelompok milisi sudah tahu di mana keberadaan markas rahasia. Sampailah mobil Scott di markas rahasia dan Scott harus menjalani perawatan medis. Tak lama setelah itu, datang mobil yang dikendarai oleh pasukan JRS. Ron memberikan kabar buruk kepada Boxy, ketua markas, bahwa ia telah gagal menyelamatkan duta besar. Fajar 6 jam lagi, markas CIA yang sebelumnya adalah markas rahasia. Kini markas ini telah diketahui oleh kelompok milisi. Boxy, ketua markas, menugaskan para agennya untuk menghancurkan dokumen-dokumen penting yang ada di markas ini. Karena markas ini akan ditinggalkan oleh CIA. Dengan segera, tugas itu pun dijalankan oleh para agen. Sementara itu, untuk mengatasi serangan yang akan dilancarkan oleh kelompok milisi, para pasukan JRS dan beberapa rekan lainnya kini harus menyiapkan pertahanan yang efektif. Go, hit it. Oh, I got the tail. Get in that bus seat. We're just local shepherds. Hello. World. Surreal. Off the interiors. Gotta shut all these lights down. Thank you. Like I'm in a fucking horror movie. Strange. That cop slowed down and sped back up. I got a couple local shepherds walking. Singkat cerita, CIA maupun JRS sudah meminta bala bantuan kepada pasukan yang berada di kota Tripoli. Dan kini, tugas mereka satu-satunya adalah bertahan semaksimal mungkin, guna mencegah jatuhnya korban jiwa. I got movement. You see this, guys? Yeah, I see it. Unknowns are advancing toward subject Dari pantauan udara dan dari kacamata night vision atau kacamata penglihatan malam, terlihat jelas bahwa ada sekitar 30 hingga 40 orang tak dikenal mendekati kompleks ini. Okay, they're breaking off. It's game time. Let them come. Let them come. Got him. Everybody got this guy? Roger. Chief, are we cleared hot to shoot? See a weapon. Shooter's discretion. No weapons.
we kicked their asses. Jelas, pasukan GRS yang dibantu beberapa rekan lainnya menang telak atas serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi. Karena memang pasukan GRS diisi oleh mantan pasukan elit yang sebelumnya pernah turun langsung di medan laga. Sedangkan kelompok milisi hanyalah diisi oleh orang-orang awam dengan tembakan yang asal-asalan, yang hanya bermodal hoki. Kelompok milisi yang mundur itu bukan berarti akan menyerah begitu saja. Bisa jadi kelompok milisi itu tengah memobilisasi pasukannya dan senjata beratnya. Jadi wajib bagi GRS dan beberapa rekan lainnya untuk siaga penuh. Benar saja, selang 3 jam dari pertempuran keduanya pada pukul 12 tadi, kini pada pukul 3 kembali terlihat aktivitas mencurigakan dari kelompok milisi dan terlihat juga ada Mawang di situ. Be advised. Chief, we got 30 guys approaching. Here we go. Watch for different tactics. That one's for us. Hit the bus! Lagi-lagi pertempuran dimenangkan oleh GRS dan kawan-kawan. Sejenak situasi pun mulai kondusif. GRS dan CIA mendapati kabar bahwa Wak Chris telah meninggal dunia dan ditemukan di belakang pos diplomatik. GRS menyesalkan kejadian itu. Jika saja Bob si ketua markas tidak bertele-tele, maka ada kemungkinan Wak Chris dan stafnya selamat dari serangan itu. Pada pukul 5.43 pagi, pasukan elit yang dibantu oleh pasukan pemerintahan akhirnya sampai juga. Blue! I'm the commander of the Libyan Shield. Thank you for coming. Where's my frogman? Building C, up top. Long ride to the airport ahead of us. I'm gonna see what the holdup is. Good to see you, brother. Mereka mengira serangan sudah usai dan kini tinggal proses evakuasi, tetapi Jack langsung membantu Oz untuk menghentikan pendarahannya. Tidak ketinggalan, Tento juga berusaha untuk membantu Dave yang tertimpa oleh reruntuhan. Oz dan Dave masih bernasib baik, karena meskipun mengalami luka berat, keduanya masih dapat selamat, tetapi tidak dengan Glenn dan Ron. God, watch over him. Sesaat setelah itu dari kejauhan terlihat konvoi mobil bersenjata dengan membawa pasukannya. Tento melaporkan penglihatannya itu kepada Bob dan Bob mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah mereka adalah musuh ataukah bukan. Oh my god. I think they're with us. Dutchie's gotta figure this shit out, Amal. Ambassador's body's just about here. Ron's not coming home.
Peristiwa serangan itu menewaskan 4 orang Amerika, yaitu Wak Chris sebagai duta besar, Sam Smith sebagai diplomat, Glenn sebagai pasukan elit, dan yang terakhir, Ron sebagai komandan dari pasukan GRS. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.